Salah satu teknik penyembuhan dalam berbagai praktek penyembuhan diri hari ini itu adalah dengan cara memaafkan diri sendiri. Sebenarnya cara kita untuk sembuh itu banyak, dengan cara memaafkan orang lain, termasuk juga dengan cara memaafkan diri sendiri. Karena itu ada anjuran dalam agama untuk sebelum orang meminta maaf, kita harus terlebih dahulu memberi maaf. Sebenarnya memberi maaf itu sebenarnya juga bagian daripada mengampuni diri sendiri, bagian dari merilis atau menyembuhkan luka-luka yang kita miliki. Jadi salah satu cara memaafkan diri sendiri, cara yang paling basic itu sebenarnya dengan cara menangis atau meneteskan air mata. Jadi seringkali kalau kita berbuat dosa, maka harus meminta ampun, dan bentuk pola kita meminta ampun salah satunya adalah dengan meneteskan air mata. Karena tetesan air mata bukti dari kelembutan hati, keseriusan kita untuk meminta agar semua kesalahan kita, noda-noda kita itu diampuni. Tapi kalau terlalu dalam menangis, terlalu sering menangis, berulang-ulang menangis, itu bukan lagi bentuk kesembuhan, tapi sudah bentuk dari depresi. Depresi itu energinya sangat rendah sekali, dan itu justru semakin membuat kita terluka atau jatuh kepada level energi yang sangat rendah, dan itu tidak baik. Sudah masuk dalam bentuk-bentuk apatisme. Jadi menangis itu hanya dalam ekspresi perasaan bersalah dan kemudian meminta ampun sungguh-sungguh. Makanya kemudian agama menyuruh kita untuk berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, disitulah level energinya naik, sehingga lahir bentuk motivasi yang lebih tinggi. Kalau tidak ada komitmen untuk lebih baik, maka kita akan larut lebih dalam penyesalan, dan itu menjadi sangat buruk bagi kita. Oke, itu menangis. Tapi ada satu teknik lagi, cara penyembuhan diri yang juga tidak kalah efektifnya adalah dengan cara menertawakan diri sendiri. Jadi kemampuan tertawa, khususnya menertawakan diri sendiri, ini sebenarnya sangat tinggi levelnya. Sangat sulit bagi seseorang untuk menertawakan diri sendiri. Rata-rata atau orang umumnya mudah sekali menertawakan orang lain. Orang salah, orang jatuh, orang susah, itu langsung kita tertawakan, kita bully dan sebagainya. Itu tidak bagus. Yang paling bagus adalah teknik punya kemampuan untuk menertawakan diri sendiri. Dan ini penting kalau kita ingin menyembuhkan luka-luka yang ada dalam batin kita. Maksudnya bagaimana? Begini, saya punya pengalaman merasa sakit hati dengan seseorang akibat mungkin sebuah kata-kata yang dia ucapkan pada suatu waktu, dan itu sangat menyinggung saya. Dan itu lama, sampai bertahun lamanya. Kata-kata diucapkan sangat serius dan sangat menusuk hati, dan itu begitu terasa bagi saya selama tahun-tahun tersebut, dan itu membuat saya sangat menderita. Kenapa saya menderita? Karena saya membawa keseluruhan kata-kata yang dia ucapkan yang kotor, tidak baik itu sebagai sesuatu yang sangat serius. Jadi mungkin dia sudah melupakan apa yang dia ucapkan, tapi bagi saya itu sebuah trauma. Dan itulah problem yang saya alami ketika mengambil sebuah kata-kata orang itu secara sangat serius. Baru kemudian setelah sekian lama saya menyadari lewat sebuah proses refleksi yang panjang, mungkin juga didukung oleh teknik-teknik meditasi, zikir, dan pada saat itulah saya menyadari bahwa ada level atau dimensi kejiwaan saya yang naik, yang membumbung lebih tinggi dari ucapan-ucapan yang pernah disampaikan itu. Pada level yang lebih tinggi itulah kemudian saya bisa melihat orang yang sekian tahun yang lalu itu berkata seperti itu kepada saya hanya sebagai sebuah kata-kata yang lucu bagi saya. Jadi sejak saat itu saya mulai melihat apa yang diucapkan itu sebuah kata-kata lucu. Persis seperti anak-anak yang memarahi orang tuanya. Bahkan ada anak-anak yang memukul orang tuanya. Apakah orang tuanya marah? Kalau orang tuanya marah dengan kata-kata anaknya yang kotor, yang keras, yang yang tensinya tinggi, kalau orang tuanya marah berarti dimensi orang tuanya itu sama dengan anaknya. Pada level yang sama itu boleh saja orang tuanya juga ikut marah, tapi begitu orang tuanya naik levelnya di atas anak, maka dia akan tertawa, tersenyum ketika melihat anaknya menangis, memukul-mukul, ngambek. Itu yang dimaksud dengan menertawakan.
Jadi kita harus lebih tinggi dari setiap hal atau fenomena yang terjadi di depan kita. Baru kita bisa menerima apa yang diucapkan itu. Jadi begitu kita berada pada level yang sama, itu akan terjadi konflik. Kalau Anda dicaci, dibaki, dihina, lalu Anda berada pada level yang sama, Anda akan menyerap semua kata-kata itu dan Anda akan tersakiti dan akan marah, membalas. Disitulah terjadi konflik. Beban psikologi akan terjadi. Tapi begitu Anda melihat rakyat Anda mencaci Anda, tetangga Anda mencaci Anda, kolega Anda mencaci, menghina, membuli Anda hanya tersenyum bahkan tertawa, itu pertanda bahwa Anda memiliki dimensi yang lebih tinggi dari semua orang yang melakukan itu. Dan pada level itu tidak mungkin bagi Anda merasa terhina, tersakiti, bahkan dengan mudah bisa melupakan. Itulah kenapa ada orang-orang yang kita lihat sekilas kadang-kadang sangat IQ-nya rendah, tetapi lebih sukses pada orang lain. Kalau kita teliti lebih dalam, ternyata emosinya lebih bagus daripada yang lain. Dimensi emosi ini yang bisa meredam, yang bisa melucuti segala beban-beban hidupnya. Jadi kemampuan dia menertawakan dirinya itu penting sekali. Saya teringat seorang presiden Indonesia yang bernama Gus Dur ketika berkata, tajuk dia begini, presiden pertama Indonesia itu gila perempuan, kata Gus Dur. Presiden kedua Indonesia yang Soeharto gila kekayaan. Kalau presiden ketiga Indonesia itu Habibie gila pesawat terbang, katanya. Lalu bagaimana Gus dengan presiden keempat? Yaitu Gus Dur sendiri, kata jawab Gus Dur, ya kalau presiden keempat itu gila betulan, katanya. Dan itulah cara cara dia menertawakan diri sendiri. Dan ini tinggi seninya. Kemampuan menertawakan diri sendiri itu tinggi sekali. Dan itu juga sering saya ajarkan dalam teknik public speaking, bagaimana memulai sebuah pidato atau ceramah itu speech dengan hal-hal yang Anda itu mencoba menertawakan diri sendiri, bukan menghina diri sendiri, bukan merendahkan diri sendiri, tapi itulah cara merilis beban. Ketika Anda bisa menertawakan diri sendiri, sebenarnya Anda sudah hilang semua beban hidup, sudah menganggap segala sesuatu yang menimpa Anda yang buruk, aneh, atau keusilan-keusilan yang terjadi pada diri Anda itu sebagai hal yang sepele. Orang yang sudah bisa menertawakan diri sendiri itu sudah selesai beban hidupnya. Karena itulah dalam agama, misalnya dalam dimensi sufisme, itu ada yang namanya humor sufi. Beragama sudah bisa tertawa atau menertawakan banyak kejadian, tema-tema religius sekalipun itu sudah canggih. Ada beragama, sudah terlepas beban. Karena itulah sufi itu atau tarikat itu kan level beragama, level di situlah terjadi penyembuhan diri sehingga orang punya humor-humor. Tapi kalau berada di bawah itu pada level syariat, itu sulit sekali tertawa. Bahkan kalau sufi itu kadang-kadang cerita malaikat pun bisa dibuat tertawa. Kalau pada dimensi syariat itu kalau Anda membuat cerita malaikat itu sebagai cerita lucu, Anda bisa dihukumi dengan dalil-dalil macam mencemooh agama, mengolok-olok agama. Karena orang-orang pada level ini susah menertawakan banyak cerita, susah membuat lucu sebuah tema. Jadi beragama pun begitu, ada level serius sekali, ada level yang Anda sudah bisa membuat joke terhadap sesuatu. Jadi ingat sekali lagi, penting bagi kita untuk bisa menertawakan diri sendiri, karena itu adalah salah satu teknik penyembuhan. Jadi begitu dimensi Anda menjadi lebih tinggi, maka segala kejadian yang terlihat di muka bumi itu tidak lebih dari sebuah sendagurau permainan belaka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.